Baik, perkenalkan nama saya Kin Mudita Aryawan dengan nomor absen 31 dengan NIM 230616120100200 dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini merupakan soal dari ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang UMKM kuliner makanan tradisional di Denpasar. Nah, UMKM kuliner ini menghadapi masalah pemasaran karena tidak menetapkan segmentasi, targeting, maupun positioning yang terstruktur. Nah, selama ini promosi yang dilakukan itu lebih ke secara umum. Jadi dia promosinya tidak mempertimbangkan perbedaan minat, usia, atau gaya hidup audiens di media sosial. Nah, tentunya hal ini dapat membuat pesan promosi itu kurang efektif. Apalagi ini produk makanan tradisional Bali, di mana promosinya itu jadinya tidak membuat menonjol makanannya dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, tentu kita memerlukan strategi yang baru untuk menonjolkan makanan tradisional ini, di mana kita bisa membuat strategi segmentasi, targeting maupun positioning yang lebih terstruktur. Nah, gimana caranya? Tentu UMKM perlu menfokuskan segmentasi itu pada konsumen di umur 18 sampai 35 tahun, di mana konsumen ini itu aktif menggunakan media sosial dan tertarik pada kuliner lokal. Nah, lalu untuk targetingnya bisa diarahkan pada segmen anak muda digital yang menginginkan pengalaman kuliner tradisional, namun dikemas secara lebih modern dan estetik. Nah, untuk positioning yang tepat itu dapat dibangun dengan menonjolkan identitas makanan tradisional Bali yang disajikan dengan konsep kekinian, melalui storytelling budaya, visual menarik, maupun narasi yang dapat menciptakan kedekatan emosional dengan generasi muda. Nah, pendekatan ini bisa membuat brand terlihat lebih relevan dan sesuai dengan tren konsumsi kuliner saat ini. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu tentang desa wisata di Gianyar. Nah, desa wisata ini uh, itu menerapkan konsep value co-creation, uh, di mana ini terlihat dari keterlibatan wisatawan dalam proses pembuatan kerajinan tradisional bersama masyarakat lokal. Nah, jadi wisatawan tidak hanya menerima layanan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam proses kreatif. Nah, sehingga nilai wisata itu muncul melalui pengalaman, pembelajaran budaya, dan interaksi autentik dengan warga desa. Nah, proses ini akan memperkaya pengalaman wisata dan menciptakan rasa memiliki karena wisatawan juga merasa berperan langsung dalam menghasilkan karya. Nah, co-creation tersebut akan meningkatkan wisata dan budaya setempat. Selain itu, pengalaman yang lebih mendalam dan personal ini dapat membuat wisatawan lebih puas, lebih mudah membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain, dan juga berpotensi kembali berkunjung. Nah, dengan demikian, co-creation ini tidak hanya menambah nilai wisata, tetapi juga memperkuat loyalitas melalui hubungan emosional antara wisatawan dan destinasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang UMKM Tas Eceng Gondok di Bangli. Nah, UMKM ini merupakan UMKM Tas Eceng Gondok di Bangli yang memiliki produk berkualitas dan syarat nilai budaya. Namun, persepsi nilai di mata konsumen itu masih cukup rendah. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh kemasan yang sederhana, foto produk yang kurang profesional, serta pesan pemasaran yang belum menonjolkan keunggulan utama seperti bahan ramah lingkungan, proses pembuatan handmade, dan identitas lokal Bali. Nah, selain itu, kekurangannya juga dalam komunikasi pemasaran, di mana ini membuat konsumen sulit membedakan produk tersebut dari produk kerajinan lain di pasar. Nah, untuk meningkatkan persepsi nilai, mungkin UMKM ini perlu mengembangkan strategi komunikasi nilai yang lebih kuat. Nah, misalnya dengan menggunakan foto produk yang estetik, konten video proses pembuatan, dan serta storytelling tentang pengrajin dan nilai berkelanjutan.
Menurut saya, sebagai konsultan, strategi yang dapat direkomendasikan itu mencakup rebranding kemasan, lalu bisa optimalisasi media sosial, kerjasama dengan influencer gaya hidup, serta pengembangan program workshop agar konsumen ini dapat merasakan pengalaman langsung dalam proses pembuatan tas. Nah, pendekatan ini memungkinkan UMKM dapat untuk memperluas pasar sekaligus mempertahankan identitas lokal Bali sebagai nilai produk utamanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun terbata-bata dalam menyampaikan jawaban saya. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.